Halo semua, selamat datang kembali di Matrix, Math and Tricks. Pada video kali ini, saya akan membagikan trik 10 detik menyelesaikan soal pertidaksamaan OSM STIS. Sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe. Jika kamu suka, berikan like. Agar tidak ketinggalan trik-trik berikutnya, silakan aktifkan tanda lonceng. Dan pada kolom deskripsi, saya telah siapkan soal latihan. Silahkan dikerjakan, nanti jawabannya ketikkan di kolom komentar. Oke, langsung saja kita perhatikan trik menyelesaikannya. Baik, kita perhatikan soal yang pertama. Soal ini adalah soal USM STIS pada tahun 2017. Inti dari trik menyelesaikan soal pertidaksamaan berbentuk seperti ini adalah mengetahui anggota dari himpunan yang ada pada setiap pilihan. Sebagai contoh, pilihan A. Siapa anggotanya? Biar gampang kita ambil aja anggota bilangan bulatnya. Jadi kalau misalkan kita ambil bilangan bulat pada himpunan A, X kecil minus 3, berarti dimulai minus 3, makin kecil, minus 4, semakin kecil, minus 5, sampai tak terhingga. Gabung, X besar sama dengan 1, berarti 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, itu anggotanya. Di B, siapa anggota himpunannya? Berarti minus 1, minus 2, minus 3, sampai seterusnya. Atau 3, 4, 5, sampai seterusnya. Di C, anggota himpunan bulatnya, bilangan bulatnya adalah minus 3, minus 2, minus 1, 0, dan 1. Di C, itu adalah min 1, 0, 1, 2, dan 3. Di E, anggotanya adalah minus 3, minus 2, minus 1, sampai seterusnya. Jadi setelah kita mengetahui anggota-anggota himpunan pada setiap pilihan, sekarang kita lihat aja perbedaan di masing-masing pilihan. Contoh, pada option A, kalau kita bandingkan dengan pada option B, itu sangat jelas. Di A itu tidak ada minus 1. Di B, ada minus 1 anggotanya. Jadi yang berbeda itu yang kita uji. Jadi tadi kan kita ambil X sama dengan minus 1 karena dia berbeda di antara dua pilihan. Kita uji ke bentuk soal. Berarti jadi 2 kali min 1 minus 2 ditambah 4. Berarti jadi 2 besar sama dengan min 1 masukkan ke sini berarti min 1 tambah 5. Berarti jadi 4. Berarti ini jadi 2 besar sama dengan 4. Berarti 2 besar sama dengan 4 itu kan salah. Berarti gak boleh ikut si min 1. Jadi yang ada min 1-nya anggotanya berarti semuanya salah. Jadi kalau kita lihat ini option E ada min 1-nya, ada, salah. Option D ada minus 1-nya, ada, berarti salah. Option C ada minus 1-nya, ada, berarti salah. Option B ada minus 1-nya, ada, berarti salah. Berarti jelas langsung jawabannya A. Ya. Jadi sangat gampang dengan menggunakan trik ini. Intinya tadi saya katakan sekali lagi adalah harus mengetahui anggota dari masing-masing setiap pilihan serta bisa melihat perbedaan dari masing-masing pilihan. Oke? Nah, kita lanjut pada soal berikutnya. Baik, kita perhatikan soal berikutnya. Jadi soal ini adalah soal prediksi saya di STIS 2020. Sama seperti soal sebelumnya, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, kita gunakan trik 10 detik. Oke? Nah, ini jelas bahwa pilihan ini mempermudah kita dalam menentukan pilihan jawaban yang benar. Kenapa? Karena bagian kirinya sama semua. Tinggal membedakan bagian kanan. Ya, ingat tadi triknya adalah kita harus mengetahui anggota dari setiap pilihan dan bisa melihat perbedaannya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, tidak usah kita tulis semua anggotanya. Yang penting kita lihat aja perbedaannya.
Kiri udah sama semua, tinggal kita lihat kanan. Di kanan ini 3 tidak boleh ikut, berarti X-nya nggak boleh 3. Di sini X-nya boleh 3. Di option C juga X-nya boleh 3. Di option D X-nya boleh 3. Di option E X-nya boleh 3. Jadi terdapat perbedaan yang sangat mencolok di antara 3 dan tidak sama dengan 3. Untuk melihat kebenarannya kita uji aja langsung ke jawaban, ke pilihan soal. Kita masukkan ke sini berarti menjadi 2 kali 3 kurang 1 lebih kecil daripada akar 4 kali 3 ditambah 13. Berarti jadi 6 kurang 1 5 kecil daripada 12 tambah 13 akar 25. Berarti 5 lebih kecil daripada 5. Kalau kita lihat 5 lebih kecil daripada 5 itu adalah salah. Berarti si 3 tidak boleh ikut. Berarti E salah, D salah, C salah, B salah. Berarti jawabannya A. Tidak sampai 10 detik. Oke? Baik, soal berikutnya adalah soal USM STIS pada tahun 2015. Langsung saja kita gunakan trik untuk menyelesaikan soal ini. Kita perhatikan perbedaan jawaban di antara A, B, C, D, dan E. Di pilihan A, minus 2 tidak boleh ikut. Di pilihan B, minus 2 boleh ikut. Atau yang lebih sederhana, di A itu minus 1 tidak boleh karena nggak ada sampingannya. Di B, minus 1 boleh. Oke, kita uji coba untuk X sama dengan minus 1. Kita uji coba ke soal. Kita akan peroleh pembilangnya menjadi 0. Karena ini kan pembuat nolnya minus 1. Berarti ini jadi 0. Sedangkan di sini minus 2 kali 1. Berarti jadi minus 2. Dengan 0. Berarti 0 besar sama dengan 0. Ini adalah pernyataan yang benar karena ada sama dengannya. Berarti minus 1 itu boleh ikut. Berarti A salah. Oke. Kemudian C salah karena min 1-nya gak ikut. D kalau kita lihat min 1 ada. E juga min 1 ada. Berarti pilihannya antara B, D, dan E. Kita lihat antara B dan D. Di B minus 2 ikut. Di D minus 2 tidak ikut. Sementara kalau kita lihat minus 2 ada sebagai pembuat 0 penyebut. Ingat pecahan itu tidak boleh penyebutnya 0. Berarti ini salah. Berarti pilihan kita sekarang antara D dan E. Kalau kita amati D dan E ini sama. Ini X di antara min 1 dan 1. Ini X besar 1, min 1. X tidak sama dengan 1. Ini sebenarnya hampir mirip. Cuman kalau kita lihat di D ini. Kalau kita lihat di D ini. Anggota bulatnya kan nggak ada. Sama semua anggota bulatnya. Cuman kalau kita lihat di D. Di antara minus 2 sama minus 1. Dia nggak ada yang ikut. Berarti ini X-nya tidak boleh minus 3/2. Karena di antara min 2 dan min 1 itu ada min 3/2. Sementara di sini minus 3/2 ikut. Kenapa? Karena ini gabungan. Kalau misalkan kita buat garis bilangan si E ini kan kalau kita buat misalkan di sini minus 2, ini ke kiri. Kemudian di sini minus 1, ini ke kanan. Kemudian X tidak sama dengan 1. Kalau X tidak sama dengan 1, ini 1 berarti dia boleh ke kiri, boleh ke kanan. Berarti kalau kita gabungkan ini semua. Nah, ini semua kalau kita gabung. Namanya juga gabungan. Berarti kan di sini ada minus 3/2. Berarti di E itu minus 3/2 itu boleh. Oke, kita uji. Kalau X-nya sama dengan minus 3/2, kita akan peroleh bentuknya min 3/2 dikurang min 1. Berarti jadi min 5/2. Nah, dikali min 3/2 ditambah 1. Berarti jadi min setengah. Per sama min 3/2 ya. Berarti jadi minus 5/2. Kali min 3/2 ditambah 2. Berarti jadi setengah. Nah, besar sama dengan 0. Ini kita matikan aja, gak usah kita kalikan. Berarti ini jadi minus 1 kan. Nah, berarti min 1 besar sama dengan 0. Ini kan salah. Nah, karena salah berarti E tidak boleh ikut. Berarti jawabannya adalah dodol. Sangat gampang kan menggunakan triknya. Kita lanjut soal berikutnya.
Soal ini adalah soal USM STIS pada tahun 2015. Bentuknya memang sudah agak berbeda dengan soal nomor 1, 2, dan 3. Tetapi masih dalam bentuk pertidaksamaan ya. Jadi dikasih bentuk seperti ini, kita ketahui dulu kalau 2 ini disebut dengan batas bawah, 5 ini disebut dengan batas atas ya. Sama, ini juga batas bawah, ini batas atas. Oke, jadi ditanya sama kita adalah bilangan bulat terbesar dari X tambah Y. Oke, kalau bentuk soalnya udah dikasih interval batas bawah dan batas atas, kalau untuk tambahnya ditambahkan, tinggal kita tambahkan aja batas bawah dengan batas bawah, kemudian batas atas dengan batas atas. Jadi intervalnya kita tambahkan batas bawahnya 2 tambah 3 jadi 5. Kemudian 5 tambah 7 jadi 12. Oke, jadi tinggal kita ambil aja siapa bilangan bulat terbesar dari sini. 12 nggak boleh karena dia nggak ada sama dengan. Berarti bilangan bulat terbesarnya adalah 11. Begitu. Jadi kalau kurang bagaimana? Kalau seandainya kurang, misalkan ditanya interval X kurang Y. Nah, kalau ditanya interval X kurang Y, ini boleh dulu kita ubah jadi minus Y. Karena kita kan butuh minus Y. Jadi kalau kita kali minus jadi apa? Kalau dikali minus ini posisinya berubah. Menjadi minus 7 kecil minus Y kecil daripada minus 3. Jadi kalau ini kita tambahkan X tambah minus Y kan jadi X kurang Y. Berarti intervalnya jadi di mana? 2 ditambah minus 7 berarti minus 5. 5 ditambah minus 3 berarti jadi 2. Nah, begitu caranya kalau seandainya yang ditanya interval kurang. Oke? Gampang kan? Kita lanjut soal berikutnya. Soal berikut ini adalah soal USM STIS pada tahun 2016. Nah, bentuknya juga pertidaksamaan. Ini tinggal kita lihat aja, katanya banyaknya bilangan bulat yang memenuhi mutlak X lebih kecil atau sama dengan 2V. Nah, ingat, sedikit kita ulas tentang definisi mutlak. Kalau mutlak X kecil sama dengan A, itu berarti penyelesaiannya adalah min A kecil sama dengan X kecil sama dengan A. Kalau dia lebih besar, mutlak X besar sama dengan A, itu penyelesaiannya adalah X kecil sama dengan minus A, atau X besar sama dengan A. Jadi ini bentuk penyelesaiannya jadi apa? Karena dia lebih kecil, berarti jadi minus 2V kecil sama dengan X kecil sama dengan 2V. Nah, kita ingat V kalau ini bentuknya ditanya bilang bulat, kita baca dulu kepecahan. Berarti jadi minus 2 kali 3,14 kecil sama dengan X kecil sama dengan 2 kali 3,14. Berarti jadi minus 6,28 kecil sama dengan X kecil sama dengan 6,28. Oke, berarti siapa bilangan bulat di sini kalau kita cari? Nah, ini tinggal kita list ya. Berarti pertama minus 6, ya kan? Kemudian minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa? 13. Jadi jawabannya adalah 13. Oke, demikian trik menyelesaikan pertidaksamaan pada USM STIS. Semoga di tahun 2020 ini soalnya bentuknya sama sehingga bisa mengerjakannya hanya 10 detik. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap dukung channel ini. Bye-bye.